Tokoh yang menjadi idola saya ini ya. Analisis bakat, data bakat, karakter, dan kepribadian orang terkenal ya. Kita pilih orang terkenal Surya Dharma Paloh. Beliau ini adalah tokoh yang jadi idola saya ya. Beliau punya kekuatan luar biasa, kekuatannya banyak. Kenapa beliau bisa jadi orang terkenal seperti sekarang ini? Nah, itu kita lihat data-datanya. Tanggal lahirnya 16 Juli 1951, umurnya 70 tahun 7 bulan ya, di hari ini ya. Jenis kelamin laki-laki. Oke, kita lihat dari bakatnya apa semua ada ya. Nasib hati. Tapi kita langsung masuk ke ini aja. Langsung, kenapa sih beliau bisa jadi orang terkenal ya? Kalau dari bakatnya itu, beliau itu seorang artistik seniman dan suka berbicara, suka ngobrol. Nah, itu ada positif negatifnya, tapi terus berkembang, lebih berkembang ke positif ya, sampai beliau jadi seperti sekarang. Kalau dari nasibnya itu beliau seorang tipe pemimpin ya. Dari hati itu orangnya suka bekerja sama, suka kelas keselarasan. Tidak suka sendiri ya. Ini keselarasan, keharmonisan, keharmonisan dan lain-lain. Dari kepribadiannya bersaja. Ini saya kasih poin-poin yang ringkas-ringkas aja. Nama, dari kekuatan nama memiliki kreativitas dan pandai bicara. Jadi ada double kekuatannya, dari bakat sama nama ada tambahan kekuatannya. Dari kekuatan kelahirannya itu dia orang yang introspeksi. Lalu berjiwa analisis yang kuat ya. Berjiwa analitis yang kuat. Dari kebiasaan hidup juga dia punya kekuatan tambahan ya, orang introspeksi dan berjiwa analitis. Dari intensitas khususnya itu dia punya kekuatan kepemimpinan, tegas. Yaitu biasanya setiap hal positif ada negatifnya juga, tapi di sini dia lebih utamakan ini ya, positifnya. Di temperamen dominan ya, temperamen dominan menjanjikan sukses dalam proyek-proyek ilmiah, matematika atau analisis yang membutuhkan introspeksi, pengujian, pembuktian, pengamatan atau konsentrasi mental yang mendalam. Tokoh terkenal dunia yang mirip yang mengikuti itu Jawaharlal Nehru. Artinya salah satu tokoh pemimpin dunia yang temperamennya itu sama dengan si Pak Surya Paloh ini ya, itu Jawaharlal Nehru. Kalau di temperamen minor, beliau ini rapi, memiliki sistem dalam acara-acara atau upacara-upacara ya, luar biasa ya. Jadi ini kekuatannya beliau ini banyak ya. Di barometer kebesarannya itu ada kekuatan ganda, puncak kehidupannya. Ini dia kata kuncinya dari umur 0 sampai 33, 33 sampai 42, 42 sampai 51, 51 sampai akhir kehidupan. Ini kebanyakan kita baca. Oke, kita langsung ke kata kunci aja. Kata kuncinya itu dia kekuatannya itu perjuangan untuk menghilangkan keresahannya. Lalu dia mendapat kebebasan, lalu ada kepemimpinan dan kekuasaan. Nah, itu kata kuncinya. Lalu di kekuatan ganda mental ada kebiasaan hidup periode pertama, periode kedua, ini semua kekuatan ganda ya. Jadi orangnya lebih pendiam atau tenang. Ini salah, ini tenang. Lebih pendiam, tenang, introspeksi, memiliki rasa suka dan tidak suka yang kuat, memiliki kemauan istimewa yang untuk konsentrasi mental ya, itu buat dia jadi seorang pengusaha hebat. Cenderung terkenal karena kegiatan fisik dan mental seperti pejuang kemerdekaan, ilmuwan, penulis, analis, penyelidik kejahatan, dan penyelundup. Makanya terkenal sebagai ahli teknik, ilmuwan, analis. Itu ada double lagi itu. Jadi diulang-ulang itu ternyata itu kekuatannya situ. Akhirnya beliau memutuskan membuka usaha majalah yang bidangnya seperti yang saya sebutkan di atas ya, berhubungan dengan analis itu karena ide-idenya beliau. Lalu ada kekuatan ganda dari tantangan hidup ya. Kekuatan gandanya itu dia orangnya suka memberi ya, suka bersedekah, ikhlas, dan terus semangat berjuang untuk berbisnis dan mencapai kesuksesan. Jadi dari semua ini kekuatannya itu dia fokus untuk bisnisnya dan kesuksesannya. Ada kekuatan ganda dari bakat nama itu terkenal karena berjiwa artistik atau seniman atau penulis atau spiritualis, seorang pelaku drama dan sebagainya. Jadi itu luar biasanya dari beliau.
Ada juga kita lihat lagi itu bidang kejuruan, bidang bimbingan kejuruannya. Kejuruannya itu beliau banyak ya, dari karya artistik sukses kesuksesannya itu pemimpin seni dan bakat. Lalu di pembangun asli dia seorang pemimpin konstruktif. Lalu ada tokoh publik yang berdaya cipta, seorang juru kemanusiaan juga, pemikir berdaya cipta ada juga. Nah ini jadi beliau itu banyak lah, makanya saya lihat dari kekuatannya ini luar biasa. Maksud saya kenapa pagi ini saya menceritakan ini, maksudnya kalau dari anak-anak bapak ibu dari kecil kita udah lihat kekuatannya mereka. Nah itu kita udah bisa bimbing, kita kasih bimbingan yang sesuai dengan kekuatannya. Jadi kita ibaratnya itu kekuatannya itu udah ada parangnya itu kekuatannya. Tinggal kita bantu mengasah. Karena dia masih kecil, dia masih kecil jadi belum tahu, kita arahkan sesuai dengan kekuatan dia. Kita asah tuh parang tuh sampai tajam sehingga bisa dipakai. Jadi itu alatnya untuk dia ke depannya. Sementara dia mau buat apa dengan parang itu, misalkan dia mau jadikan suatu seni yang hebat, barang hebat, nah itu sampai dia jadi orang sukses. Nah disitulah ini fungsi daripada konsultasi bakat, karakter, dan kepribadian ya. Ini masih promosi ya, per nama 250.000 untuk teman-teman semua. Kalau yang mau konsultasi silakan kontak ya di nomor HP saya 0821 58 10 6300. Oke. Jadi luar biasa. Supaya untuk buka kekuatan daripada anak-anak bapak ibu atau bapak ibu sendiri, supaya tahu kelemahan dan kekuatan bapak ibu sehingga tahu saya ini bisa nggak bimbing anak saya itu. Jadi jangan bimbing anak sesuai kemauan bapak ibu ya. Jadi kalau pas ya syukur, tapi kalau nggak pas itu yang jadi masalah. Oke, nanti jadi perdebatan, pertengkaran, harus ngikutin kemauan orang tua. Giliran anak sukses nggak apa-apa, tapi giliran anak nggak sukses, itu yang jadi masalah. Dia bisa berbalik, ini gara-gara ikut kemauan orang tua gini-gini. Jadi harus ada diskusi ya, harus ada diskusi, komunikasi, sehingga kedepannya tuh masa depan anaknya seperti apa. Nah paling bagus ya dari kecil kalau kita sudah mengasah bakatnya, kita sebagai orang tua udah melakukan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Jadi anak itu nanti seperti apa, yang penting orang tua udah tanggung jawab ya. Jangan cuma kasih makan lalu anak itu gede gitu aja. Kasih makan tiap hari, makan tidur, anak itu gede. Ke sekolah gitu. Jadi kita nggak tahu perkembangannya kayak gitu. Cuma dapat nilai, nggak tahu kayak gimana gitu kan. Jadi dengan Anda mendaftarkan anak Anda untuk daftar konsultasi bakat, karakter, kepribadian, kita akan buka semua kekuatan, kelemahan, semua barometer kebesaran dia besok mau jadi apa, Jadi ada petunjuk lah di situ, sampai mulai buat pendidikan, program kehidupan, pelajaran kehidupan untuk anak Anda dari 0 tahun, dari masih kecil sampai umur 17 tahun ya, sebelum dia tamat SMA, 18 tahun atau 20 tahun. Sehingga dia sudah punya kekuatan dan dia sudah bisa mengasah dirinya, dan sehingga dia waktu besar ketemu masalah-masalah kehidupan bisa mengambil solusi, bisa memecahkan masalah itu, bisa mengambil keputusan, bisa menemukan solusi. Nah itu yang paling penting. Untuk pagi ini sekian ya. Kita nanti besok kedepannya kita cari orang-orang terkenal siapa lagi, kita bahas kenapa dia bisa jadi terkenal, kekuatan apa yang dimiliki aja. Nanti kita akan buka semua. Semoga kita bisa temukan juga di diri bapak ibu atau anak-anak bapak ibu semua. Semangat pagi.